Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's feel for now. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. I drag you out your mind, and there are days I hate you, but baby, you're still mine. And now we have the best times, no matter what we do. And even when we don't, there's nobody I'd rather choose. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Tomorrow feels a year away. Like
nights I laid awake just begging to let go. I almost got to suicidal thoughts, but you stepped in. An angel sent from heaven showed me how to live again. Now I'm falling and I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Halo, perkenalkan nama saya Karomatus Solekah, mahasiswi jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik-baik saja, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, semoga teman-teman semua tetap diberi kesehatan dan juga tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu keluar rumah dengan menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan sesudah maupun sebelum melakukan kegiatan dan tetap menjaga jarak aman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan kegiatan saya selama 1 bulan kegiatan PPL di Desa Bendul Jatiwetan. Nah, kenapa saya mengambil Desa Bendul Jatiwetan? Karena sesuai dari instruksi dari kampus, karena konsepnya adalah virtual daring agar memperkecil penyebaran wabah virus COVID-19. Jadi PPL-nya itu berkonsep PPL dari rumah atau di desa masing-masing. Nah, kebetulan di desa saya ini, saya sebelum melakukan praktek, saya survei dulu, yaitu ada apakah yang ada di desa saya, Desa Bendul Jatiwetan. Nah, ternyata setelah saya survei, yaitu desa saya itu memiliki BUMDes dan juga koperasi kelompok perikanan, yaitu koperasi Mina Makmur. Nah, sebelum saya menjelaskan sejarah koperasi Mina Makmur, saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari Desa Bendul Jatiwetan. Desa Bendul Jatiwetan ini terletak di Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Nah, di Desa Bendul Jatiwetan ini mayoritas masyarakatnya adalah wirausahawan petani ikan, yaitu memiliki usaha perikanan. Sebenarnya di Kecamatan Sumbergempol ini tidak hanya Desa Bendul Jatiwetan yang menjadi pusat perhatian sebagai desa perikanan, namun ada juga Desa Bidodari, Bendul Jatikulon, yaitu yang memiliki potensi perikanan juga. Namun Desa Bendul Jatiwetan ini adalah termasuk desa yang unggul dalam perikanan. Nah, Desa Bendul Jatiwetan ini mayoritas petani ikan dengan tidak hanya ikan hias aja, tapi juga ada ikan konsumsi, misalnya ikan patin, gurami, lele, dan masih banyak lagi. Nah, kalau untuk ikan hiasnya sendiri itu ada ikan koi, ikan cupang, kayak seperti itu. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang Desa Bendul Jatiwetan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tempat di mana saya melangsungkan kegiatan PPL gelombang 2 yang berkonsep VDN. Nah, saya melakukan PPL yaitu di Koperasi Mina Makmur, Koperasi Kelompok Petani Ikan
Desa Bende Jatiwetan, RT RW-nya 002002, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Pendirian Koperasi Minang Makmur ini berdasarkan Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung yang bertempat di Jalan Kimangun Sarkoro No. 4, Jepun Rejo, Tamanan, Kecamatan Tulungagung. Nah, pada pertama kali beroperasi untuk pengurus mengelola berjumlah 6 orang yang tergabung di dalam 22 anggota tersebut. Nah, Koperasi Minang Makmur ini berdiri sudah hampir 24 tahun, terhitung sejak tahun 1997 sampai sekarang. Untuk kepemimpinan Koperasi Minang Makmur sendiri itu dipimpin oleh Bapak Haji Samsul Hadi dari tahun 1997 sampai sekarang. Misi Koperasi Minang Makmur yaitu untuk visinya, Koperasi Minang Makmur ini sebagai penggerak ekonomi rakyat yang pantang menyerah untuk memerangi rentenir serta meningkatkan kesejahteraan anggota. Lalu untuk misi Koperasi Minang Makmur Bende Jatiwetan yaitu untuk yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik untuk anggota, memberikan pelayanan yang lebih cepat dibanding lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, mengemban amanah anggota. Yang keempat, menjunjung tinggi keputusan rapat anggota. Dan yang kelima, manajemen yang kuat, aman, dan terpercaya. Maksud dan tujuan dari Koperasi Minang Makmur ini adalah Koperasi Minang Makmur ini didirikan bertujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat Desa Bende Jatiwetan, khususnya usaha perikanan, dan juga meningkatkan tatanan perekonomian Desa Bende Jatiwetan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas produk-produk apa saja yang ada di Koperasi Minang Makmur. Koperasi Minang Makmur ini mempunyai produk penyimpanan seperti simpanan wajib dan juga simpanan pokok. Nah, untuk simpanan wajib sendiri ini dibayarkan per anggota, yaitu 1 bulan sekali setiap ada pertemuan rutinan oleh anggota koperasi, yaitu sebesar 50.000. Nah, untuk simpanan pokoknya adalah uang pendaftaran. Nah, uang pendaftaran ini tentunya dibayarkan 1 kali di saat anggota akan menjadi calon anggota di dalam Koperasi Minang Makmur. Nah, ada 2 kategori pendaftarannya. Yang pertama untuk anggota penerus keluarga, pergantian keluarga itu hanya membayar sebesar 50.000. Namun jika ada pendaftar baru tidak menggantikan keluarganya di dalam koperasi, itu membayar pendaftaran 250.000 per orang. Nah, selanjutnya produk pembiayaan. Di sini produk pembiayaan hanya ada pinjaman modal. Nah, pinjaman modal ini tentunya sangat amat dibutuhkan oleh anggota koperasi. Nah, untuk pinjaman sendiri itu, pinjaman modal itu dibatasi untuk anggota baru maupun anggota lama. Nah, dalam 1 bulan itu hanya dapat yang meminjam itu 1-5 orang peminjam dengan rata-rata pinjaman 10 juta ke atas per orang. Untuk yang ke atas itu untuk anggota lama, yang baru itu 10 juta ke bawah. Nah, masa angsurannya itu ditentukan oleh nominal jumlah pinjaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan letak geografis dari Koperasi Minang Makmur. Nah, Koperasi Minang Makmur ini dilihat dari letak geografisnya itu memiliki lokasi yang strategis ya di dalam lingkup desa itu, karena dekat dengan rumah para anggota sehingga mudah dijangkau oleh anggota koperasi dan juga pengurus koperasi. Nah, lokasi Koperasi Minang Makmur sendiri itu berbatasan dengan pemukiman dan pekarangan juga pertokoan.
Nah, untuk kantornya sendiri itu bertempat di salah satu rumah pengurus. Jadi Koperasi Minamakmur ini tidak memiliki kantor resmi seperti lembaga keuangan lainnya seperti bank ataupun BMT. Namun koperasi ini tempat untuk beroperasinya itu di rumah salah satu pengurus dari koperasi tersebut. Struktur dari organisasi Koperasi Minamakmur. Nah, Koperasi Minamakmur ini untuk pengurusnya itu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan ketuanya itu yaitu Bapak Haji Samsul Hadi. Lalu untuk wakilnya itu namanya Bapak Moh Anas. Lalu untuk sekretarisnya itu Bapak Mizanuddin SH. Lalu bendaharanya itu Bapak Ali Ma'ruf. Dan untuk data anggota 5 tahun terakhir ini yang sudah tergabung dalam Koperasi Minamakmur ini adalah sebanyak 47 orang. Itu sudah termasuk dengan pengurusnya. Nah, untuk pengawas dari koperasi sendiri, Koperasi Minamakmur ini yaitu Kepala Desa Berijatiwetan, yaitu Bapak Haji Sodik Heru, Shum MPDI. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang hasil laporan saya, judul dari laporan yang sudah saya buat ini adalah analisis peran Koperasi Minamakmur pada usaha perikanan di Desa Berijatiwetan. Nah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang permasalahan di lapangan yang terjadi di Koperasi Minamakmur. Untuk permasalahan di lapangan, yaitu dalam pelaksanaan operasional sebuah lembaga keuangan itu tentunya menemui sebuah permasalahan. Nah, permasalahan tersebut muncul dari berbagai hal dan disebabkan oleh berbagai faktor. Nah, Koperasi Minamakmur sendiri merupakan lembaga keuangan yang ruang lingkupnya itu desa dan berbasis konvensional. Artinya kalau berbasis konvensional itu Koperasi Minamakmur ini menerapkan bunga bank, ya seperti pinjaman dengan pengembalian yang disertai bunga seperti itu. Nah, anggota koperasi sendiri, anggota yang terdaftar di Koperasi Minamakmur ini murni dari masyarakat Desa Berijatiwetan. Nah, untuk permasalahannya sendiri di koperasi ini, yaitu untuk peran menyeluruh ke masyarakat itu belum bisa dikatakan menyeluruh karena Koperasi Minamakmur ini membatasi jumlah anggota yang ingin terdaftar di Koperasi Minamakmur. Nah, namun untuk peran di dalam anggotanya itu menurut saya itu sudah menyeluruh karena sampai saat ini pun koperasi tetap berdiri dan anggotanya juga sudah merasa bahwasanya mengikuti Koperasi Minamakmur ini mereka sudah mendapatkan feedback yang baik, kesejahteraan hidup, usahanya meningkat, seperti itu. Nah, untuk permasalahan selanjutnya, permasalahan yang memang dialami tidak hanya oleh lembaga keuangan lingkup desa, namun juga lembaga keuangan besar seperti bank maupun dari BMT sendiri, seperti kredit macet. Itu tidak bisa dipungkiri karena apa? Kredit macet itu juga ada beberapa faktor, memang dari unsur kesengajaan atau memang unsur usaha yang mengalami penurunan secara drastis maupun bertahap seperti itu.
Nah, tanggapan dari pihak lembaga tempat PPL, menurut dalam proses penyusunan laporan ini tuh pihak Koperasi Mina Makmur itu sangat membantu dan membimbing saya dengan baik dan mengarahkan bagaimana saya untuk melakukan PPL tersebut. Menurut pihak Koperasi Mina Makmur, yang mengajukan pinjaman, anggota yang mengajukan pinjaman terlebih dahulu itu melalui tahap survei juga. Maka dari itu tidak hanya asal meminjami, tapi mereka melakukan seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu survei untuk mengetahui tingkat pengembaliannya itu, tingkat kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi dari pembahasan laporan saya. Nah, poin A yaitu peran Koperasi Mina Makmur pada pengembangan usaha masyarakat. Di sini peran yaitu tugas utama yang harus dilakukan oleh lembaga, seperti pengembangan usaha, mengarahkan anggota untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang perikanan dan juga memberikan sosialisasi tentang teknologi yang dipergunakan dalam usaha perikanan. Poin yang kedua yaitu peran Koperasi Mina Makmur dalam bidang permodalan. Nah, yang dimaksud modal adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun keseluruhan barang-barang yang masih ada dalam proses produksi dan digunakan untuk biaya usaha. Nah, modal usaha di sini terdiri dari dua, modal aktif dan modal pasif. Modal aktif terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap, dan juga aktiva imaterial. Lalu yang kedua, modal pasif. Modal pasif ini terdiri dari modal sendiri dan modal asing. Nah, modal dari Koperasi Mina Makmur termasuk dalam kategori modal pasif, karena sumber modal awal yang digunakan Koperasi Mina Makmur adalah modal dari anggota koperasi dan dinas perikanan dengan jumlah sebagai berikut. Jadi, tahun 1997 anggota koperasi terdiri dari 22 anggota. Jadi, per anggota membayarkan 50.000 per anggota, dan juga simpanan wajib. Dalam simpanan wajib ini anggota membayarkan 1 bulan sekali setiap pertemuan anggota, yaitu 50.000 dari dinas perikanan sebesar 5 juta. Lalu untuk data Koperasi Mina Makmur dari 2016 sampai 2020 ini ya. Nah, pendaftaran anggota lama yaitu kan 22 anggota yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu semakin berjalannya waktu dan juga peningkatan promosi dari pengurus koperasi, di jumlah anggota 5 tahun terakhir ini yaitu berjumlah 47 anggota. Kenapa hanya 47 anggota? Yaitu tadi Koperasi Mina Makmur membatasi pendaftaran untuk anggota untuk menjadi anggota koperasi, karena untuk meminimalisir resiko kredit macet dan agar perputaran uangnya itu bisa efektif dan efisien. Nah, untuk simpanan wajibnya 5 tahun terakhir ini tetap 50.000 per orang, dan juga kegiatan dari Koperasi Mina Makmur ini juga ada kegiatan seperti arisan anggota. Lalu saya akan membahas tentang simpanan. Nah, simpanan ini itu adalah simpanan yang dipercayakan oleh anggota kepada lembaga keuangan
dasar perjanjian penyimpanan dana. Simpanan menurut Undang-Undang Negara Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Namun untuk simpanan wajib dari anggota itu yang memang dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. Jadi setiap 1 bulan sekali itu anggota melakukan pertemuan rutinan 1 bulan sekali. Koperasi minyak makmur beroperasi 1 bulan sekali. Dan itu ada beberapa kegiatan seperti simpanan wajib 50.000, arisan, dan juga peminjaman. Nah, untuk peminjaman sendiri itu syaratnya tidaklah sulit. Tidak ada persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi KK ataupun syarat-syarat lainnya. Hanya saja datang, mengantri, mengambil nomor antrian 1 minggu sebelum ada pertemuan koperasi, itu mengantri dulu. Dan juga dibatasi setiap 1 bulan itu peminjamannya hanya 1-5 orang. Nah, dan juga tidak lupa dalam kegiatan pertemuan rutinan 1 bulan sekali ini, yaitu pengangsuran oleh anggota yang meminjam terlebih dahulu untuk bulan-bulan kemarin. Nah, untuk pinjaman sendiri itu hanya peminjaman modal dan tidak ada jaminan, karena koperasi perikanan ini tidak memberikan persyaratan jaminan kepada si peminjam. Artinya asas yang digunakan oleh koperasi perikanan ini adalah asas kepercayaan. Tidak adanya jaminan seperti surat kendaraan ataupun surat tanah yang harus menjadi jaminan di saat anggota koperasi minyak makmur meminjam modal kepada koperasi minyak makmur. Nah, proses realisasi pinjaman koperasi minyak makmur, syaratnya adalah syarat menjadi anggota koperasi ini yaitu yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua warga asli desa Bumi Jatiwetan, lalu mendapat rekomendasi dari anggota yang sudah tergabung. Nah, ini yang sangat unik. Jadi ketika ada yang ingin menjadi anggota koperasi minyak makmur, beliau ini harus sudah direkomendasikan oleh anggota yang sudah bergabung. Jika tidak direkomendasikan, maka pengurus tidak akan menerima anggota ini menjadi anggota koperasi minyak makmur, yaitu yang selanjutnya itu bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai ketentuan, dan juga keanggotaan bersifat perorangan dan bukan dalam bentuk badan hukum. Lalu menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau ketentuan yang berlaku dalam koperasi minyak makmur. Nah, setelah seseorang menjadi anggota koperasi, maka bisa melengkapi syarat-syarat pengajuan pinjaman. Nah, syarat-syaratnya itu berstatus sebagai anggota koperasi, intinya mengisi formulir biodata koperasi minyak makmur, lalu menyerahkan fotokopi KTP, dan juga harus mau mengantri H-1 seminggu sebelum melakukan pinjaman. Artinya sebelum pertemuan rutinan anggota, H-1 seminggu sebelum pertemuan itu, anggota yang ingin meminjam modal itu harus sudah mendatangi pengurus untuk melakukan antri dalam peminjaman modal. Nah, karena yang sudah saya katakan tadi bahwasanya koperasi minyak makmur ini membatasi
satu bulan hanya 1-5 orang untuk yang dibiayai dalam peminjaman modal. Lalu karena koperasi Mina Makmur ini tidak ada persyaratan jaminan, maka anggota harus siap ataupun seumpama mengalami kredit macet, pihak koperasi akan mengambil benih ikan sewaktu-waktu ataupun apa saja yang dapat diuangkan. Misalkan anggota tidak dapat membayar angsuran, itu maka koperasi akan memberikan peringatan 1 kali secara lisan, yang kedua tertulis, yang ketiga pengambilan paksa seperti yang ada di rumah seperti pendidikan, yaitu akan diambil oleh koperasi lalu akan dipasarkan, dijual, diuangkan, dan juga ataupun ikan yang akan panen namun mengalami kegagalan atau untuk hasil panennya itu tidak baik, maka itu akan dijual secara standar harga yang akan dikembalikan lagi ke koperasi jika itu anggota tidak dapat dibayar. Nah, untuk bunga di koperasi Mina Makmur ini sangatlah sedikit, yaitu koperasi Mina Makmur ini memberikan bunga kepada anggota saat meminjam yaitu hanya sebesar 1%, dan proses pengembaliannya itu sangatlah tidak memberatkan karena bisa diangsur 1 bulan sekali di saat pertemuan rutinan tersebut. Kenapa koperasi Mina Makmur ini memberikan bunga 1%? Karena mereka ingin memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena juga pada saat proses pengembalian pertemuan rutinan tersebut, anggota tidak hanya mengangsur pinjaman, namun juga membayar arisan dan uang simpanan wajib. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya sisa hasil usaha atau SHU. Sisa hasil usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam pasal 45 dijelaskan bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan atau dalam koperasi yang bersangkutan. Nah, untuk apakah pengurus koperasi ini mendapatkan fee atau gaji? Ya mendapatkan. Nah, untuk gaji pengurus ini diambil dari bunga 1% yang dibayarkan oleh anggota saat mengangsur pinjaman. Nah, di sini sisa hasil usaha koperasi pada 1 tahun yaitu presentasi SHU anggota, yaitu total transaksi usaha, total simpanan semua anggota, jumlah simpanan per anggota, bagian sisa hasil usaha untuk simpanan anggota, bagian sisa hasil usaha untuk transaksi usaha, lalu total keseluruhan transaksi usaha, cadangan koperasi 35%, jasa anggota berdasarkan simpanan atau modal atau pinjaman 40%, dana pengurus 1% dikali 1 tahun 12 bulan sebagai gaji. Nah, jadi pengurus koperasi Mina Makmur ini mendapatkan gaji itu 1 tahun sekali diambil dari bunga 1% tersebut. Nah, untuk dana pengelola jasa anggota berdasarkan simpanan modal pinjaman 40%. Nah, selanjutnya, poin selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pinjaman. Nah, faktor-faktor ini yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Jadi dilihat dari tanggungan keluarga oleh anggota.
Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin banyak anggota keluarga, maka semakin banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Artinya, koperasi Mina Makmur ini mengedepankan ketika anggota tersebut memiliki keluarga banyak, maka pinjaman tersebut akan sedikit dinaikkan walaupun walaupun anggota ini adalah anggota baru. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya anggota lama pinjaman bisa 10 juta ke atas, anggota baru itu bisa 10 juta ke bawah. Poin selanjutnya yaitu poin D, dampak koperasi Mina Makmur terhadap anggota dan pengurus. Yang pertama yaitu dampaknya terpenuhinya fasilitas masyarakat seperti pinjaman uang mudah. Koperasi Mina Makmur menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi para anggota yang mengajukan pinjaman uang ke koperasi. Proses dan persyaratannya sangat mudah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Lalu melatih sikap kerjasama. Jadi yang tergabung dalam koperasi Mina Makmur ini adalah 47 orang, maka koperasi ini melatih anggota untuk saling gotong royong mengembangkan usaha anggota dari anggota satu ke anggota lainnya. Nah itu yang selanjutnya, dampak dari koperasi Mina Makmur ini yaitu memperluas jaringan usaha. Jadi koperasi Mina Makmur ini tidak hanya memberikan pinjaman modal, tapi juga membantu anggota menemukan relasi-relasi untuk meningkatkan usaha perikanan tersebut. Nah, yang selanjutnya dampaknya itu adalah masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tadinya usahanya biasa aja menjadi demi sedikit menemukan relasi yang cocok dan akhirnya pendapatannya meningkat seperti itu. Lalu menghasilkan pendapatan, menambah penghasilan. Jadi ketika kesulitan modal untuk mengembangkan usaha, adanya koperasi ini tuh sangat membantu, jadi usahanya dapat meningkat dan dapat meningkatkan juga alat-alat yang digunakan seperti jaring, seperti peningkatan pembelian pakan ikan juga seperti itu. Nah, kita berlanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari laporan yang saya buat, laporan PPL yang saya buat kali ini yaitu terkait peran koperasi Mina Makmur pada pengembangan usaha masyarakat, pengembangan usaha perikanan di Desa Pendejati Wetan itu sebenarnya kesimpulannya seperti ini. Sebenarnya koperasi perikanan ini memang sangat membantu untuk meningkatkan usaha masyarakat Pendejati Wetan, khususnya adalah perikanan. Itu sangat membantu. Namun membantunya ini untuk perannya ini menyeluruhnya hanya untuk anggota, tidak keseluruhan masyarakat, karena sebagian masyarakat juga yang tidak tergabung ke koperasi Mina Makmur ini mereka memilih untuk meminjam modal kepada lembaga yang ada di luar desa seperti bank konvensional, bank syariah, BNI seperti itu. Nah, jadi menurut saya peran koperasi Mina Makmur ini perannya menyeluruh hanya pada anggota yang tergabung di dalam koperasi Mina Makmur, tidak keseluruhan pada masyarakat Pendejati Wetan seperti itu. Dan untuk permasalahan di dalam koperasi ini cukup umum, yaitu hanya kredit macet tersebut, dan mungkin bisa digunakan persyaratan seperti jaminan oleh koperasi memberikan
koperasi yang ingin meminjamkan modal. Selanjutnya saya akan membahas kesimpulan dari hasil laporan PPL saya di Koperasi Minamakmur. Nah, kesimpulan yang saya buat yaitu dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Koperasi Minamakmur pada usaha perikanan di Desa Benih Jati Wetan ini sangat membantu dan menguntungkan pada anggota. Kalau membantu masyarakat, hanya sebagian masyarakat yang tergabung di dalam anggota koperasi tersebut. Nah, karena sebagian masyarakat Benih Jati Wetan yang memiliki usaha ini tidak dipungkiri mereka tidak tergabung karena koperasi membatasi anggota yang ingin mendaftar sebagai anggota koperasi. Jadi sebagian masyarakat memilih untuk meminjam modal kepada lembaga keuangan di luar desa seperti bank konvensional, koperasi simpan pinjam lainnya seperti itu. Untuk pinjaman modal dari Koperasi Minamakmur sendiri itu tidaklah sulit karena bunganya sangat rendah, yaitu hanya 1%, dan juga pinjaman cepat. Lalu untuk pengembaliannya juga, untuk peminjamannya juga itu tidak ada jaminan surat apapun, jadi hanya mengantri untuk mendapatkan pinjaman. Kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.